Perkenalkan, nama saya Gede George Surya Mahardjaya. Saya dari kelas 12 MIPA 3, absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur ekonomi politik masa demokrasi terpimpin. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia resmi meninggalkan demokrasi liberal dan masuk ke era demokrasi terpimpin. Dekret ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA dan MPR, serta kembalinya Konstitusi Indonesia pada UUD 1945. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Perkembangan politik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama politik dalam negeri. Bagian-bagiannya yaitu pembentukan kabinet kerja. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan. Kemudian dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Juanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Kerja. Yang selanjutnya, pembentukan MPRS. MPRS merupakan pengganti Dewan Konstituante yang telah bubar. Dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan MPRS dan akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan. Anggota MPRS ditunjuk dengan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Yang selanjutnya, politik luar negeri. Yang pertama, politik mercusuar. Merupakan politik untuk mendapatkan kemegahan, keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar dilaksanakan oleh Presiden Soekarno karena berasumsi Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEVO. Yang selanjutnya, politik konfrontasi NEVO dan OLDEVO. Konsepsi NEVO dan OLDEVO ini adalah sejajar dengan doktrin kaum komunis. Dan memang negara-negara maupun golongan-golongan yang oleh Presiden Soekarno dimasukkan ke dalam kelompok NEVO adalah kurang lebih sama dengan yang dimasukkan ke dalam kelompok komunis dan progresif. Sedangkan yang masuk OLDEVO adalah kurang lebih sama dengan yang masuk blok kapitalis imperialis reaksioner barat bersama pihak-pihak yang bersimpati kepada mereka. Yang selanjutnya adalah Indonesia keluar dari PBB. Hal ini karena telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak mengganti struktur organisasi dari PBB. Lalu pembebasan Irian Barat. Irian Barat adalah daerah jajahan Belanda, namun dalam kesepakatan penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia, Irian Barat belum dimasukkan sebagai wilayah Indonesia. Menurut Konferensi Meja Mundar, masalah ini baru akan dibahas 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Dalam perkembangannya, Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Menanggapi hal tersebut, timbullah usaha-usaha pembebasan Irian Barat dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1969. Usaha-usaha itu meliputi usaha diplomasi dan konfrontasi bersenjata. Yang pertama, usaha diplomasi. Dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI, pemerintah mengambil langkah penyelesaian melalui jalur diplomasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata yang banyak memakan korban. Jalur diplomasi ini yang dilakukan adalah melalui forum internasional dan juga dengan mengadakan perundingan langsung dengan Belanda. Yang kedua, konfrontasi bersenjata. Kegagalan perundingan penyelesaian sengketa Irian Barat di forum PBB serta sikap pemerintah yang dianggap terlalu lemah terhadap Belanda menimbulkan beberapa reaksi di masyarakat. Rakyat sudah tidak sabar dan secepatnya ingin mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai tahun 1957, berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai. Namun, langkah ini tidak membuahkan hasil. Belanda tetap bersikap tidak mau menyerahkan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk merubah strategi diplomasi dari defensif menjadi ofensif. Pada tanggal 19 Desember 1961, lahirlah Trikomando Rakyat atau Trikora yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta. Adapun isi Trikora sebagai berikut. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Lalu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Tugas Dewan
ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Yang selanjutnya, devaluasi mata uang rupiah. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang dari Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jauh dari 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Yang selanjutnya, deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau fakta. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Sekian dari saya, terima kasih.